Perkenalkan, nama saya Fitri Dayanovela dari kelas 10 TJKT 1. Saya akan melengkapi tugas dari TJKT dari Bapak Ahmad Suhan. Jenis-jenis alamat IP ada 4. Yang pertama, IP public, IP private, IP dinamis, dan IP statis. Jenis-jenis alamat IP yang pertama yaitu alamat IP public. IP yang digunakan untuk berkomunikasi di luar jaringan lokal dan terhubung ke internet. IP public tidak tersedia gratis. IP public ditetapkan ke perangkat pengguna oleh ISP sehingga segala aktivitas akses internet akan melalui ISP atau Internet Service Provider. Contohnya server website, server email, dan router Wi-Fi merupakan beberapa contoh device yang menggunakan alamat IP public. Yang kedua, alamat IP private. Alamat IP yang digunakan untuk berkomunikasi di dalam jaringan lokal. Contoh, perangkat seperti laptop, handphone, atau komputer dilengkapi perangkat Bluetooth. Bisa terhubung ke jaringan lokal karena memiliki alamat IP sendiri. Analoginya, IP private itu telepon lokal dalam kantor atau hotel yang bisa buat telepon-teleponan gratis dalam satu gedung. Yang ketiga, ada alamat IP dinamis. Alamat IP yang bersifat berubah-ubah yang memberikan penyedia layanan internet kepada pelanggannya. Alamat ini biasanya digunakan untuk alasan keamanan. Sifatnya berubah-ubah karena mempersulit para peretas mengakses antar muka jaringan. Yang keempat, ada alamat IP statis. Alamat IP yang memiliki rangkaian angka yang tetap dan tidak berganti-ganti. Alamat IP ini akan tetap sama, kecuali jika ada perubahan pada administrasi jaringan. Alamat IP memiliki dua versi. Yang pertama, versi 4 atau IPv4, yang kedua versi 6 atau IPv6. IPv4 terdiri dari 32 bit dan 4 bagian oktet atau 8 angka biner yang dipisahkan oleh titik. IPv4 juga merupakan protokol tanpa koneksi yang berarti pengiriman paket data akan tetap dilakukan tanpa harus memastikan apakah perangkat yang dituju sudah siap. Keunggulan IPv4 adalah protokol ini bisa mengirimkan paket melalui jalur alternatif apabila koneksi sedang terhambat atau router mengalami masalah. Contoh, IPv4 terdiri dari network port time dan host port time. Network port time berperan dalam menentukan network atau jaringan, sedangkan host port time berperan untuk menentukan host pada jaringan. Yang kedua, ada alamat IP versi 6 atau IPv6 yang digunakan untuk melakukan pengalamatan dan routingan atau routing pakai data antar perangkat di dalam jaringan berbasis TCP/IP dengan format 128 bit. Format 128 bit dapat menampung hingga 1028 kali lebih banyak ruang alamat dibanding alamat IPv4. IPv6 memuat angka dan huruf yang ditulis dalam dekapan kelompok. Bilangan heksadesimal sebanyak 4 digit dan dipisahkan oleh titik 2. Adapun penjelasan lebih lanjut tentang IPv4 dan IPv6. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu pengertian sistem layanan jaringan atau networking service adalah sistem yang dirancang dan dibangun untuk melayani pengguna yang menggunakan berbagai macam perangkat yang berbeda. Tujuannya untuk membangun dan merancang sebuah jaringan yang sangat efektif. Sistem layanan jaringan merupakan bentuk komunikasi data karena adanya proses pengiriman dan juga penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan. Ada 3 teknologi yang diperlukan untuk berkomunikasi data melalui jaringan telekomunikasi yang meliputi. Yang pertama, ada transmisi, adalah proses membawa data dan informasi di dalam jaringan. Yang kedua, switching, menghubungkan panggilan pada jaringan telekomunikasi atau mengarahkan paket dari satu link ke link lain. Yang ketiga, signaling, merupakan proses pensinyalan yang dibutuhkan dalam melakukan panggilan pada jaringan telekomunikasi. Adapun jenis-jenis jaringan berdasarkan distribusi data. Yang pertama, jaringan terpusat. Jaringan terpusat atau centralized network merupakan jaringan yang mengandalkan satu server sebagai penyedia data utama, yang kemudian dihubungkan ke dalam beberapa komputer klien. Server adalah suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Klien APK atau sistem yang mengakses sebuah layanan yang berada di server. Klien yang mengakses komputer akan memperoleh data dari bank data atau database yang tersimpan di dalam server utama. Server utama adalah server yang memiliki kapasitas besar dan kinerja yang baik untuk menampung data klien yang ada.
Yang kedua, jaringan terdistribusi atau distributor network, gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga klien dan server akan membentuk suatu jaringan tersendiri yang baru, dan dapat mengakses informasi lebih banyak. Gambaran jaringan berdasarkan distribusi data, yang pertama jaringan terpusat dan juga jaringan terdistribusi. Yang kedua, jaringan berdasarkan media transmisi data. Yang pertama, jaringan kabel. Jaringan dibentuk dengan menggunakan kabel sebagai media transmisinya untuk menghubungkan antar perangkat dalam jaringan komputer dan telekomunikasi. Biasanya, koneksi dari jaringan kabel menggunakan port atau porta untuk terhubung dengan local area network atau LAN. Yang kedua, jaringan tanpa kabel. Jaringan yang dibentuk tanpa menggunakan kabel sebagai media transmisinya untuk menghubungkan antar perangkat dalam jaringan komputer dan telekomunikasi. Media yang biasa digunakan salah satunya berupa sinyal, contoh sinyal pada telepon seluler. Ini adalah gambaran tentang jaringan berdasarkan media transmisi data, jaringan kabel dan juga jaringan tanpa kabel. Yang ketiga, jaringan berdasarkan hubungan antar perangkat. Yang pertama, jaringan client to server. Jaringan yang mendirikan satu server dan beberapa klien dan konfigurasinya hampir sama dengan jenis jaringan terpusat. Server pada jaringan ini bertindak sebagai dedicated server, yaitu server yang menyediakan berbagai layanan untuk setiap klien. Yang kedua, jaringan peer-to-peer atau P2P. Jaringan dengan model komunikasi dua arah antar pengguna perangkat tanpa melalui sebuah server. Dalam jaringan ini, setiap user memiliki hak akses yang sama sehingga setiap user dapat mengakses, mengubah, menambah, serta menghapus data dan informasi. Ini adalah gambaran client to server dan peer-to-peer. Yang terakhir, jenis-jenis layanan jaringan. Yang pertama, layanan video call merupakan suatu layanan jaringan yang dapat digunakan untuk mentransmisikan gambar dan suara dalam bentuk video sehingga terlihat seperti nyata atau real time. Yang kedua, layanan VoIP atau Voice over Internet Protocol, layanan jaringan yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui internet. Terima kasih.